Oke, saudara-saudara semuanya, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer ya. Oke, di sini tadi udah saya sebutkan beberapa mahasiswa sudah hadir ya, dan ini Vicon pertama kita ya, dan insya Allah nanti minggu depan juga ada Vicon ya. Kita bahas bukunya ini ya, buku dari William Stelling ya, mengenai data communication ya. Di bab satu ini itu ada suatu konsep mengenai komunikasi data ya. Jadi saudara-saudara itu seperti yang Anda ketahui gitu ya, itu di dalam jaringan komputer ya itu terjadi pertukaran data ya. Pertukaran data ini harapan nanti diolah menjadi informasi ya. Jadi yang mengalir dalam jaringan itu sebetulnya adalah data ya. Jadi komputer bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi satu sama lain, dia mengirimkan dan saling bertukar data. Ya, jadi apa itu yang dikirimkan adalah data dulu. Ya, jadi dia belum menjadi informasi. Ya, jadi di physical layer ya nanti akan kita kenalkan gitu kan konsep OSI layer gitu kan Open System Interconnection ya sebagai apa itu deskripsi atau model yang menggambarkan cara kerja komputer berkomunikasi satu sama lain atau juga berada dalam jaringan seperti itu. Jadi saudara-saudara, itu seperti kita ketahui bahwasanya data itu dikirimkan, ya, dikirimkan di dalam satu hubungan antar komputer atau antar device satu sama lain. Nah, hubungan itu, ya kan, itu bisa kita konsepkan sebagai arsitektur jaringan, ya, yang nanti akan kita pelajari. Jadi bentuk arsitektur jaringan atau topologi jaringan ya itu adalah salah satu contoh realisasi daripada komputer itu bisa berkomunikasi satu sama lain ya. Nah, bagaimana komputer itu berkomunikasi? Komputer berkomunikasi itu ada tiga syarat ya. Jadi ada tiga syarat. Syarat utamanya adalah memenuhi prinsip daripada komunikasi. Jadi komputer itu bisa berkomunikasi satu sama lain itu bisa digambarkan sebagai hubungan antara transmitter dan receiver ya. Jadi secara fisik ya komputer itu di dalam jaringan komputer masing-masing komputer itu memiliki yang namanya konsep atau hardware ya kan transmitter dan receiver yang mengirimkan data, yang menerima data. Nah, gitu ya. Mengirim dan menerima ini dihubungkan oleh siapa? Dihubungkan oleh transmission system. Ya, transmission system ini adalah jaringan fisik, bisa via kabel, ya, bisa via atau juga bisa non kabel, ya, wireless gitu ya. Bisa menggunakan gelombang wireless apa saja, bisa menggunakan gelombang elektromagnetik, ya, bisa menggunakan katakanlah kabel apa? Kabel bisa kabel gelombang elektromagnetik, ya, bisa juga kabel itu eh, kabel UTP, bisa kabel koaksial ya, yang berbasisnya adalah elektrik ya. Bisa juga berbasis cahaya menggunakan serat optik ya. Jadi transmission system itu ya, yang tengah ini dia adalah itu platform fisik yang digunakan untuk menghubungkan antara transmitter dan receiver di masing-masing komputer yang berkomunikasi ini. Ya, jadi saya sebutkan kan ada konsep wire, kabel, ada konsep wireless. Ya, wire dibagi lagi menjadi dua, konsep elektrik dan konsep non elektrik atau cahaya, gitu ya. Yang elektrik dibagi dua, kabel koaksial atau kabel UTP. Ya, kemudian yang non elektrik bisa menjadi cahaya, apa? Fiber optik atau serat optik. Yang wireless bisa menggunakan gelombang elektromagnetik, microwave, bisa menggunakan LiFi, live fidelity, ya, yang microwave itu kita kenal sebagai mobile GSM, ya, atau juga bisa menggunakan wireless fidelity WiFi, gitu ya. Bahkan juga berkembang saat ini adalah Starlink, ya, dia menggunakan itu gelombang elektromagnetik microwave dari satelit ke permukaan bumi. Nah, gitu ya. Jadi prinsip komunikasi data di dalam jaringan komputer itu harus dipenuhi adanya suatu konsep hubungan antara transmitter dan receiver. Transmitter ini
Apa tugasnya? Mentransmit, mengirim data. Ya, data sumber dari mana? Dari sumber, dari komputer, gitu ya. Receiver menerima data. Nah, di transmission system ini apa yang terjadi, saudara-saudara? Yang terjadi adalah data ya dimodulasi menjadi sorry, mohon maaf, data itu termodulasi oleh sinyal daripada medium daripada transmission system ya. Jadi data itu termodulasi ya oleh sinyal yang digunakan dalam transmission system. Tadi kalau elektrik ya berarti dia dalam bentuk sinyal gelombang elektromagnetik ya. Dia bisa gelombang cahaya ya. Bisa juga gelombang microwave, bisa juga katakanlah cahaya LED. Nah, seperti itu ya. Jadi yang mengalir di dalam transmission system ini adalah sinyal, belum data. Ya, data itu di mana? Data itu ada di source sama di destinasi. Nah, gitu ya. Paham, saudara? Halo? 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 Nah, ini contohnya ya. Ini contoh daripada itu komunikasi data yang menggunakan PSTN, ya Public Telephone System Network, zaman dulu ya. Kalau sekarang saya sudah nggak ada ya. Nah, siapa transmitternya? Modem. Siapa receivernya? Modem. Sumber datanya dari mana? Dari workstation PC. Ya, siapa itu source destinasinya? Destinasinya adalah server. Nah, gitu ya. Jadi PC workstation mengirimkan data ya dimodulasi di dalam modem menjadi sinyal, bisa sinyal listrik. Kalau ini mengalir dalam sinyal listrik ya kabel tembaga ya. Dimodulasi ya melewati yang namanya PSTN, transmission system. Kemudian dari transmission system diterima oleh modem lagi, diterima oleh receiver di dalam modem. Sehingga dilakukan proses demodulasi gitu kan, memisahkan antara sinyal pembawa frekuensi karier sehingga dipisahkan sehingga ya, itu diperoleh data lagi. Data diteruskan kepada destinasi, yakni server. Gitu ya. Jadi prinsip daripada komunikasi data di dalam jaringan komputer itu harus memenuhi adanya secara fisik ya, ada sumber, ada transmitter, ada transmission system, ada receiver dan ada destinasi. Gitu ya. Secara fisik seperti ini. Nah, secara itu secara software ya, secara software apa yang harus dipenuhi? Yang harus dipenuhi adalah harus ada yang namanya protokol ya, harus memenuhi satu konsep pengaturan ya, pengaturan pengiriman data gitu ya, sehingga data itu di dalam jaringan ilmu komputer kan itu bisa kita kirim, bisa bisa kita kirim kecil sedikit, bisa kita kirim besar. Jadi kelebihan komunikasi data dalam jaringan ilmu komputer, saudara-saudara, itu adalah presisi ya. Kita mengirimkan satu ya, itu satunya betul, satu betul. Tapi kalau kita menggunakan sinyal analog, kita sulit menghitungnya. Itulah kelebihan daripada komunikasi data dalam jaringan komputer. Lebih presisi. Kita mengirimkan 10, ya 10 betulan. Tidak bisa kurang, tidak bisa lebih. Ya, kalau kita mengirimkan sinyal analog, sulit kita menghitungnya. Ya, karena sinyal analog itu ibaratnya adalah gelondongan data yang tidak bisa kita hitung karena analog. Ya, berbeda dengan data di dalam jaringan komputer. Karena apa? Digital itu precise. Kalau kita ngirim 1 kilobyte, ya 1000 byte berarti yang terkirimkan. Nah, berapa yang diterima? Yang diterima juga bisa gitu. Bisa kita hitung itu jumlah data yang hilang di dalam waktu mengirimkan eh, sinyal, ya, waktu mengirimkan sinyal dari transmitter ke receiver seperti itu. Prinsip yang ketiga, saudara-saudara, adalah harus ada yang namanya operating system yang mengatur jaringan. Ya, jadi betul komunikasi data di dalam jaringan komputer itu gitu kan ada prasyarat yang namanya physical environment, ada yang namanya software ya. Yang software itu adalah protokol dan operating system yang mengatur hubungan atau komunikasi antara source dan destinasi. Nah, seperti itu. Halo, ada pertanyaan saudara? Halo. Oke, ya.
Nah, saudara-saudara, bagaimana tugas komunikasi data dalam jaringan ya? Tugas komunikasi data dalam jaringan itu gitu kan, itu ada namanya berfungsi sebagai pengalamatan ya. Jadi transmission system yang dilibatkan ini memberikan alamat ya. Kemudian interfacing ya, hardware yang dilibatkan itu untuk routing. Kemudian juga ada sinyal generation. Ya, sinyal generation itu untuk recovery. Ya. Kemudian juga ada sinkronisasi. Karena kita mengirimkan data digital. Data digital ini ukurannya harus sama. Ukurannya apa? Ukurannya adalah waktu. Jadi waktu komputer itu mengirimkan sinyal, ya, dalam bentuk sinyal digital, ukurannya harus sama, tidak boleh kurang. Nah, kadang-kadang dalam jaringan, di dalam transmission system, selalu terjadi yang namanya impairment, ya, atau kerusakan. Kenapa? Karena memang itu karakteristik daripada transmission system. Ya, karena sinyal gelombang elektromagnetik, baik itu cahaya maupun juga gelombang radio, pasti berinteraksi dengan medium. Waktu dia berinteraksi dengan medium, ya kan ada sinyal-sinyal yang katakanlah mengalami gangguan. Ya, gangguannya berdampak kepada apa? Berdampak kepada data yang dimodulasikan ke dalam frekuensi carrier atau frekuensi pembawa di dalam transmission system. Kalau gelombang radio, microwave yang menggunakan frekuensi 2,4 ya, WiFi ya, atau 5,2 GHz ya. Kalau dia mobile itu mobile communication dia menggunakan gelombang frekuensi 800 MHz, 900 MHz atau sekian-sekian ya kan seperti itu. Ya. Kemudian juga ada yang namanya pengaturan data yaitu bertugas untuk security ya. Kemudian juga ada error detection dan correction ya masuk dalam network management. Kemudian juga ada flow control, ya pengaturan lalu lintas data di dalam jaringan komputer. Ya, nah, seperti itu. Halo, paham saudara? Halo, halo. Nah ini ya, inilah inilah bentuk konsep komunikasi data yang sangat fundamental. Ya, jadi saudara-saudara gitu ya di dalam jaringan komputer ya kita itu ya betul berusaha mengirimkan informasi. Ya, informasi itu dirubah menjadi data. Datanya apa? Digital. Ya. Jadi kalau misalkan Anda ya kan mau mendapatkan mencuri informasi gitu kan, itu belum dapat kalau nggak diolah, kalau tidak diolah dulu. Ya. Karena input informasi ini dari source ya dari workstation PC dia adalah informasi. Informasi ini dikonvert dulu menjadi data. Ya GT ini. Ya, GT ini adalah data. Datanya apa? Digital. Digital bit stream. Ya. Jadi Anda mengirimkan huruf A, B, gitu. Misalkan Anda mengenter, mengirimkan kata misalkan gitu ya. Tapi itu karena ini hujan ya, misalkan kita itu memberikan informasi adanya hujan, hujan. Nah hujan ini gitu kan informasi ya kan, dirubah dulu menjadi data digital ya sesuai dengan platform bit yang digunakan ya bisa 16 bit, 32 bit, 64 bit ya bisa 128 ya kan seperti itu ya. Nah, itu adalah input data ini ya kan membawa informasi ya kan dari source. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk code encoding, encode ya. Jadi data digital ini kan mengencoding yang namanya source. Ya, apa teks tadi itu? Apa informasinya? Hujan. Nah, gitu ya. Kemudian dia diberikan kepada transmitter ya dalam bentuk modem ya. Modem mengkonvert ya, mengkonversi ya. Dia melakukan konversi atau konversi data digital tadi itu memodulasi frekuensi pembawa ya. Jadi termodulasi oleh itu frekuensi pembawa transmitter ini karena transmitter itu menghasilkan gelombang elektromagnetik. Bisa microwave, bisa gelombang elektromagnetik frekuensi rendah, bisa cahaya, cahaya bisa laser, bisa LED, ya dia termodulasi oleh digital bit stream sehingga dikirimkan ke medium transmission system ya bisa melewati kalau fiber optik ya berarti kalau laser ya dia diumpankan kepada fiber optik ya dia kalau misalkan itu wireless dia diumpankan di dalam udara channel ya
atau kanal informasi seperti itu ya. Kemudian yang merambat di dalam itu medium fisik ini adalah sinyal analog ya. Kenapa sinyal analog gitu kan? Karena sinyal ini termodulasi, sinyal frekuensi carrier ini termodulasi oleh bit stream ya seperti itu, sehingga nanti receiver ya, modem menerima ya, itu frekuensi carrier ya dilakukan proses demodulasi, pemisahan antara frekuensi carrier dengan sinyal digital yang di yang terbawa oleh frekuensi carrier. Sehingga apa? Lagi menjadi digital bit stream ya, menjadi output G aksen T ya, sehingga G aksen T gitu kan dilakukan decoding, didekode ya, itu diterjemahkan ya sandinya sehingga balik lagi menjadi teks atau output information ya. Jadi saudara-saudara di dalam komunikasi data ya, input informasi M dari source itu menjadi M aksen di dalam itu diterima oleh destinasi. Nah, pertanyaan adalah kenapa kok dia menjadi M aksen? Halo, kenapa dia menjadi M aksen? Saudara-saudara. Halo. Data yang diterima sama, Pak, dari yang dikirimkan. Mirroring. Ya, datanya sama ya. Sama. Tapi ada yang berubah. Ya kan? Ini kan M ya. M jadi M aksen. Sama M. Tapi ada yang berubah. Pasti ada yang berubah. Aksen itu menandakan kan adanya penciri perubahan. Betul nggak? Halo. Iya, Pak. Betul ya. Jadi informasi yang dikirim ya dalam bentuk digital bit stream itu berubah. Apakah berubah semuanya? Tidak. Ya, berubahnya adalah M aksen. Nah, inilah akhirnya kita bisa merumuskan satu konsep yang namanya adalah performansi daripada jaringan. Ya, jaringan itu seringkali dikeluhkan, Pak lambat, Pak error, gitu kan? Nah, kenapa seperti itu? Ya ini, gara-gara informasi itu berubah, ya berubah, ya boleh, ya bisa berubah banyak, bisa berubah sedikit, yang pasti berubah, ya. Tuh, Pak, berubah itu apa ukurannya? Nah, ukurannya adalah network parameter, parameter jaringan. Kenapa seperti itu, saudara-saudara? Kenapa kok berubah informasi? Nah, karena adanya transmission system di sini. Transmission system di sini ini, gitu kan, itu adalah kanal informasi, saluran informasi. Ya, jadi transmitter mengirimkan sinyal ya yang dimodulasi oleh digital bit stream itu melewati kanal, melewati jalan ya, kanal itu jalan ya. Di dalam perjalanan ya tergantung dari transmitternya ya, dia menggunakan gelombang radio, gelombang elektrik atau gelombang cahaya. Nah, gelombang-gelombang frekuensi pembawa inilah ya melewati namanya kanal atau saluran. Nah, bagaimana saluran itu? Ciri khasnya saluran itu ya cenderung gitu kan mengganggu sinyal dari transmitter. Nah, kalau sinyal yang merambat di dalam kanal itu diganggu, apa yang terjadi? Berarti ada data yang mengalami kerusakan. Data-data kerusakan. Kalau data itu mengalami rusak waktu dia didekode, ya didecoding oleh destinasi. Nah, disitulah ada yang namanya perubahan informasi. Nah, gitu ya saudara ya. Halo, halo. Ya, jadi pengaruhnya adalah di sini, di transmission system ini sebagai saluran informasi. Karena dia adalah bisa medium ya. Medium di situ ada bisa kabel, tembaga, koaksial ya, bisa kabel listrik, bisa kabel fiber optik, bisa juga udara kalau microwave ya, bisa juga free space ya, ruang bebas kalau dia adalah live fidelity, bisa juga atmosfer kalau dia adalah Starlink dari satelit ke permukaan bumi. Yang semua itu adalah
dianggap sebagai saluran. Saluran itu adalah itu hubungan antara medium dan sinyal ya berinteraksi ya. Jadi hubungan hubungan interaksi antara apa? Sinyal dengan medium, propagasi, perambatan, gelombang elektromagnetik. Itulah menciptakan konsep kanal, saluran. Nah, gitu ya. Paham saudara? Halo? 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 Ya Paham, Bang. Pak. Nah, oke ya. Jadi konsep jaringan komputer itu didasari oleh konsep komunikasi data yang telah kita bahas tadi. Nah, Pak, kalau gitu jaringan itu apa? Jaringan itu adalah hubungan beberapa komputer di dalam satu konfigurasi, dalam satu topologi, dalam satu bentuk peta jaringan. Itulah network. Ya, network itu hubungan beberapa komputer, ya, tidak hanya satu atau dua, gitu. Beberapa ya bisa jutaan, bisa miliaran yang saat ini kita gunakan ya. Itu berarti networks, ya, jaringan, ya, jaringan ya kan, yang menghubungkan antara satu komputer dengan komputer-komputer yang lain. Nah, bentuknya bisa local area networks, bisa wide area network, bisa metropolitan area networks ya. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana komputer bisa berhubungan dengan Pak? Tadi kan komputer yang digambarkan Pak Ucup, prinsip komunikasinya adalah antar satu dan dua komputer. Kalau satu komputer bisa berhubungan dengan banyak komputer, gimana caranya? Nah, itulah diperlukan satu device, device diperlukan satu konsep yang namanya perangkat jaringan. Perangkat jaringan utama di dalam jaringan komputer agar komputer itu bisa berhubungan satu dengan banyak komputer. Nah, di sini ada yang namanya perangkat jaring. Ada circuit switching, ya saklar, switch itu saklar ya, ya, saklar, ya. Ada sirkuit, rangkaian saklar, ada paket switching, ya, ada frame relay, ya, ada ATM, ya, ATM asynchronous transfer mode, ya, dan juga ada betul. Nah, konsep-konsep ini gitu kan dihubungkan dalam satu konsep jaringan dalam bentuk ya multiplexer, multiplexing, hub, modem, nah seperti itu, ya. Jadi tadi saudara-saudara kan transmitternya adalah modem, ya. Kemudian pengaturan daripada antara satu komputer itu bisa berhubungan dalam suatu konsep jaringan dihubungkan menjadi konsep switching. Ya, switching bentuknya bisa hub, bisa multiplexing ya, atau juga switch ya, itu standarnya Cisco ya, bisa menggunakan device-device standarnya yang digunakan saat ini ya di dalam itu konfigurasinya seperti itu ya. Halo saudara. Oke ya. Jadi secara fisik komputer itu bisa berhubungan dengan banyak komputer lebih dari satu ya. Dalam katakanlah ya bisa dalam hubungan yang bisa kita hitung ya secara sempit ya kan local area networks ya. Jadi lokal ini itu beberapa komputer secara lokal ya secara untuk kepentingan di satu yang lebih sedikit ya. Nah, kalau lebih luas lagi bisa kita luaskan menjadi wide area networks ya. Lebih luas lagi menjadi hubungan metropolitan area networks. Tadi saya sampaikan, Pak, komputer itu secara device, secara hardware. Tadi disampaikan, komputer itu bisa berhubungan dengan banyak komputer dihubungkan oleh saklar elektronik, switch tadi ya. Switch itu ibaratnya adalah Anda bisa bayangkan ya kan, switch itu seperti saklar rotari, ya, saklar yang berputar, berputar cepat, sehingga antar komputer itu bisa berkomunikasi satu sama lain. Kita nggak terasa karena apa saklarnya saklar cepat, ya. Satu satu detik itu saklar itu bisa menghubungkan ya ratusan atau ribuan komputer. Jadi saklarnya bukan saklar manual kayak kita nyeklek ya nyeklek lampu gitu ya, tidak ya. Jadi karena ini adalah saklar elektronik ya menggunakan device itu katakanlah itu IC ya, integrated circuit atau juga microprocessor ya. Jadi kita nggak terasa bahwa kita itu disaklar. Komputer saya dengan komputer Anda ini terhubung secara saklar elektronik. Sehingga saya bisa mengirimkan
informasi kepada Anda juga bisa menerima informasi yang saya kirimkan. Sebaliknya Anda juga mengirimkan informasi dari Anda, saya juga bisa menerima informasi dari Anda. Di sini ya ada berapa orang? Ada 9 orang. Jadi komputer kita ini satu sama lain berkoneksi, dihubungkan oleh saklar elektronik secara cepat. Ya, jadi bentuknya apa? Ya, hub dan switch di dalam jaringan yang kita gunakan saat ini. Ya dari kita ke operator, operator ke Anda. Ini adalah ada suatu infrastruktur jaringan namanya adalah itu paket switching ya dalam bentuk katakanlah switch atau hub seperti itu ya. Lalu saudara, nah supaya komputer itu bisa berhubungan satu sama lain, tadi syarat yang kedua adalah harus ada yang namanya pengaturan. Pengaturan cara berkomunikasi. Bagaimana cara pengaturan itu dalam ilmu komputer jaringan? Itu adalah dibuat suatu namanya standar, kan, protokol. Ya, protokol itu tata cara berkomunikasi, tata cara mengirimkan dan menerima pesan. Nah, itulah yang namanya protokol network. Protokol network itu adalah berbasis pada pengalamatan IP address, ya Internet Protocol. Ini ya. Jadi antar semua komputer yang terlibat di dalam satu jaringan itu harus punya yang namanya protokol. Ya, protokol itu nomor satu syaratnya adalah alamat. Alamatnya apa? Ya, pengalamatan diatur oleh protokol. Penomoran IP address. Nah, semua komputer harus punya yang namanya IP address ya baik dia dalam local area networks ya kemudian apa itu tergabung ke dalam wide area networks melalui Ethernet melalui router ya kemudian masuk ke dalam wide area network ya kemudian wide area network mendistribusikannya ke masing-masing router di tempat lain semuanya ini semua device yang terhubung satu sama lain ini ya kan memiliki yang namanya IP address, Internet Protocol Address atau alamat seperti itu ya. Nah, itu adalah syarat yang kedua tadi itu. Kenapa diperlukan yang namanya protokol? Yang kedua, yang ketiga adalah harus ada operating system. Ya, operating system yang bisa menjalankan protokol ini. Ya, operating system di masing-masing daripada jaringan. Ya, ada di router, ya, ada di Ethernet switch, ya, sehingga apa? Sehingga data atau informasi yang dikirimkan itu betul tepat sesuai dengan yang ditujukan atau yang diminta oleh yang namanya user. Ya, seperti itu. Halo, saudara. Halo. Nah, ini ya. Jadi jaringan itu sudah sangat dengan konsep jaringan ilmu jaringan komputer seperti ini gitu ya. Kita mengirim bisa bertukar informasi ya satu sama lain itu dengan presisi. Ya. Jadi kalau gitu kita nggak bisa Pak mendapatkan informasi kalau nggak bergabung jaringan. Betul. Kita tidak akan bisa mendapatkan informasi atau juga katakanlah data kalau kita tidak bergabung dengan jaringan. Ya, Pak, saya sudah bergabung secara fisik dalam jaringan, tapi saya bisa belum mendapatkan informasi atau data karena Anda belum mendapatkan IP address. Anda belum dikenali IP address. Nah, apa yang dilakukan? Nah, nanti routing ya, diperlakukan namanya routing algorithm ya, supaya bisa melakukan trace itu ya, menelusuri itu suatu alamat yang baru yang harus dikenali oleh operating system dalam suatu jaringan. Seperti itu ya. Oke. Lalu saudara ada pertanyaan? Halo? Ya Pak, Oke. izin bertanya Pak. Nah, ya. Eh, Kalau jaringan kabel itu kan bisa pakai switching tadi Pak. Kalau yang wireless itu kan pakai lebih gelombang yang lebih bebas itu. Jadi eh, ada penggambarannya nggak Pak? Yang wireless ya. Supaya saya bisa paham. Ya. Jadi Yang wireless belum. kayak Ya. ya WiFi contohnya gitu Pak. Ya, wireless belum ya. Ini baru betul penggambaran apa itu
awal ya, awal daripada jaringan Oh komputer. iya, baik Pak. Makasih Pak. Ethernet ya, belum ya. Jadi WiFi ini kan pengembangan dari generasi sekian ya, komputer jaringan komputer seperti itu ya. Awalnya jaringan komputer itu pasti kabel ya, kabel tembaga awalnya dulu ya. Jadi sehingga setelah ini berkembang gitu kan, transmission system berkembang akhirnya sampai ke WiFi ya. Jadi bagus pertanyaannya ya, seperti ya. Nah, saudara-saudara, eh, komputer ya kan itu harus ada yang mengatur di dalam jaringan. Siapa yang mengatur komputer yang bertugas mengatur atau operating system yang mengatur dalam jaringan? Itu namanya adalah host atau berada di server. Ya, hostnya ini mengatur dengan user. Ya, host server ini adalah yang mengatur jaringan. Ya, kalau tidak ada yang mengatur jaringan, Anda bisa bayangkan protokolnya banyak. Ya, protokol yang berhubung dengan jaringan itu banyak sekali komputernya. Apalagi komputer zaman sekarang terhubung dengan internet. Anda bisa bayangkan berapa device yang terhubung dengan internet saat ini. Itu harus yang mengatur. Yang mengatur adalah host. Ya, hostnya mengatur hubungan antara komputer satu dengan komputer yang lain. Hostnya, ya. Jadi itu komputer kita ini terhubung dalam jaringan operator, ya kan operator mengaturnya lewat hostnya yang ditentukan oleh mereka di sana, ya seperti itu. Kemudian kita mengirimkan sinyal digital. Sinyal digital itu ukurannya harus sama. Kalau Anda mengirimkan sinyal 1 megabyte, maka 1 megabyte ini harus saya terima utuh 1 megabyte. Bagaimana 1 megabyte itu bisa diterima oleh semua komputer dalam satu jaringan dengan ukuran yang sama? Artinya apa? Sinyal digitalnya itu harus sama. Nah, itulah harus ada yang namanya konsep itu asynchronous transformer. Ya, jadi kita harus punya kesepakatan semua device yang terhubung dengan jaringan komputer itu harus punya kesepakatan bagaimana cara mengukur panjang sinyal digital ya karena itu menentukan betul performansi jaringan itu ditentukan oleh ukuran sinyal digital ini ya kalau dia hilang satu ya berarti hilang satu kalau dia hilang dua ya hilang dua itu yang kita sebut sebagai nanti di dalam network parameter ya di situ ada packet loss ada error ada delay ada latensi ya keterlambatan ya lag ya bagaimana kita mengukur latensi keterlambatan pengiriman data karena ada sinyal digital yang lambat diterima oleh suatu destinasi dari sumber. Nah, gitu ya. Halo saudara, paham ya? Halo. Nah, oke, ya, saudara-saudara, bab 1 selesai. Halo, saudara-saudara. Halo. Ya Pak. Oke, ada pertanyaan, saudara-saudara? Oke, ya. Kalau tidak ada, minggu depan kita lanjutkan Vicor, ya, mengenai protokol TCP/IP dan itu OSI model, ya. Senang sekali, ya, ini saya rekam, nanti akan saya unggah di bentuk LMS ya. Anda nanti bisa menanyakan kembali setelah menyimak video yang kita lakukan hari ini, ya. Terima kasih saudara, nanti kita ketemu lagi, saya infokan di grup, ya. Semoga minggu depan ya, kalau tidak ada halangan waktu pasti saya infokan kepada Anda, ya. Cukup, saudara? Halo? Oke Pak, Baik. cukup Pak. Terima Baik. kasih banyak Pak Ujo. Sama-sama. Ya.